Kuatkan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan, kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas awan, kita akan menang. Bila kau merasa sepi, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Tanpamu takkan sambut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan yang unik berdasarkan budaya Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pendidikan yang kita nikmati saat ini juga menjadi dasar lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Pendirian Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh lain melalui Sarasehan sepakat bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan kolonialisme Belanda. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pendidikan yang berdasar pada budaya Indonesia yang mendidik sebanyak mungkin pribumi Indonesia. Pada dasarnya, pendidikan taman siswa terwujud karena ada tujuan bersama dan upaya gotong royong untuk mencapai Indonesia merdeka. Meskipun banyak sekolah didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk pribumi, kurikulumnya dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah tersebut untuk melayani kepentingan politik, ekonomi, dan administrasi mereka. Terlebih lagi, sistem pendidikan pemerintahan kolonial Belanda bertujuan untuk membentuk mentalitas pribumi untuk menjadi budak Belanda. Keberhasilan pendidikan di taman siswa untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dapat dicapai melalui prinsip-prinsip utama, yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan yang menekankan fungsi pendidik sebagai pamong dan among, di mana tugas guru dan orang tua adalah merawat, menumbuhkan, dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing peserta didik atau kodrat diri, dan budaya di mana anak itu tumbuh atau kodrat alam, dan kebutuhan serta perkembangan zaman atau kodrat zaman. Yang kedua, fleksibilitas dan relevansi kurikulum pendidikan, di mana pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan hasilnya untuk masyarakat. Ketiga, kurikulum yang kontekstual, di mana pengajaran dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan juga budaya lokal. Keempat, kemerdekaan belajar, di mana proses pengajaran dan pembelajaran dalam cakupan yang luas bertujuan untuk mengembangkan minat dan juga bakat peserta didik. Yang kelima, tujuan utama pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia dan ketuhanan yang Maha Esa, selain hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan saja. Yang terakhir, visi bersama dan gotong royong antara guru dan orang tua dan juga tokoh pendidikan dalam pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan memerdekakan serta kesejahteraan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mendasari lahirnya kebijakan Merdeka Belajar yang diwujudkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat ini. Beberapa esensi kebijakan Merdeka Belajar
terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang meliputi Merdeka Belajar mengamanahkan tujuan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia peserta didik, tidak pada kemampuan kognitif saja. Dalam kebijakan Merdeka Belajar, pendidikan bertujuan untuk membentuk anak-anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi. Selain itu, program Merdeka Belajar dari pemerintah harus didukung dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sejalan dan seirama, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Salah satu sekolah di Kota Bogor yang sudah menjalankan praktik baik dan kurikulum merdeka ini adalah SDN Bondongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan.
Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Praktik pertama dan keunggulan sekolah ini adalah membentuk karakter yang terencana, terprogram serta saling gotong royong dalam mewujudkannya. Dimulai dari kegiatan 1. Pemisahan. Pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan secara bersama-sama meliputi kegiatan berbaris dengan tertib, menghafalkan lagu profil pelajar Pancasila, menyanyikan lagu nasional, upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin, menyanyikan lagu Mars SDN Bendungan, dan menghafalkan Yel SDN Bendungan. 2. Membaca Asmaul Husna, membaca surah pendek, membaca doa belajar dan doa untuk kedua orang tua sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas. Hal tersebut mewujudkan salah satu nilai dari profil pelajar Pancasila, yaitu religius. Pembelajaran ekstrakurikuler pramuka. Peserta didik selalu mendapatkan pelatihan pramuka untuk bisa mengenal alam dengan baik. Begitupun dengan SDN Bondongan yang selalu rutin melaksanakan kegiatan persami atau perkemahan Sabtu Minggu yang dilaksanakan di setiap akhir semester. Kegiatan persami bertujuan untuk melatih sikap Pancasila pada peserta didik. Karena di dalam pendidikan pramuka sudah tercantum semua sikap profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, melalui kegiatan pramuka, peserta didik diharapkan dapat menerapkan sikap pelajar Pancasila di kegiatan sehari-harinya. 4. Pembelajaran di luar kelas. Salah satu sumber belajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar yaitu lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibagi menjadi 2. Pertama, lingkungan yang sengaja didesain seperti laboratorium, perpustakaan, ruang internet, dan lain sebagainya. Kedua, lingkungan belajar yang tidak didesain untuk proses pembelajaran akan tetapi keberadaannya dapat dimanfaatkan seperti halaman sekolah, taman, kantin, dan lain sebagainya. Lingkungan telah menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari dan dapat dioptimalkan untuk mewujudkan proses dan hasil pendidikan berkualitas bagi peserta didik. Dalam pembelajaran di luar dapat melatih peserta didik dalam melatih sikap profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dalam belajar, berkebinekaan global, dan kreatif. Mari kita wujudkan pendidikan yang memerdekakan dengan praktik-praktik baik secara merata di seluruh Indonesia. Karena setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Jayalah pendidikan Indonesia, pendidikan baik, Indonesia baik.